Ya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Balik lagi pendengar Kardopa di Cakrawala Hukum kita untuk pagi hari ini di 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Sesuai dengan obrolan kita pagi tadi ya, aku udah singgung tentang topik kita ultimum remedium versus primum remedium, di mana soal penegakan hukum pajak. Nah, setiap kali kita bekerja atau berbelanja, bertransaksi atau menjalankan usaha, kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan sistem perpajakan. Itu misalnya berkaitan dengan membayar pajak, mengisi SPT tahunan. Ini bagi pelaku usaha ya, seperti UMKM dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Pajak ini kan menentukan biaya operasional dan kelangsungan usaha sementara bagi perusahaan besar. Perpajakan itu adalah suatu kepatuhan, kemudian tata kelola dan reputasi bisnis. Nah, bagi rumah tangga nih ya, pajak yang dikelola dengan baik itu adalah sumber pembangunan yang kita nikmati, seperti jalan, kemudian sekolah, fasilitas umum, dan layanan kesehatan. Dan ini sebenarnya bisa dibilang pajak itu penting ya. Di tengah pentingnya pajak, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana negara seharusnya menegakkan hukum pajak? Apakah pelanggaran pajak harus selalu dilarikan ke ranah pidana, premium remedium, atau justru pidana seharusnya menjadi upaya terakhir, ultimum remedium, setelah edukasi dan tindakan administratif? Nah, pertanyaan ini kan menjadi sangat relevan untuk kita semua ya, tentang halnya seperti pilih kasih dalam penindakan, serta dilema antara menegakkan hukum dengan tetap mendukung iklim usaha yang sehat. Nah, ini akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Kita akan bedah semuanya di topik kita ultimum remedium versus primum remedium, di mana penegakan hukum. Bagaimana dampaknya untuk masyarakat biasa seperti kita-kita ini, bagaimana implementasinya pada pelaku usaha, dan bagaimana idealnya negara menempatkan keseimbangan antara edukasi, kepatuhan, dan penegakan hukum yang tegas. Nah, ini nih, lewat Cakrawala Hukum, kita ingin membuka wawasan kita semuanya soal penegakan hukum pajak ini ya. Tentunya bersama narasumber yang sudah hadir di studio kita. Ada dari dosen Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, dan juga sebagai notaris PPAT Kota Medan. Kita kenalan dulu nih. Ada Bapak Dr. Albert LS Yahaan SH MKN. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Panjang para pendengar. Ya, halo Mbak Desi, halo Pak Peter, terima kasih telah diundang. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kita Pak ya. Ngomongin tentang penegakan hukum pajak ini. Yep. Seperti sempat aku singgung tadi, ada kesan kayak pilih kasih dalam penindakan gitu ya Pak Peter ya. Ini gimana ini Pak Peter? Menurut Pak Peter sendiri? Di Republik ini ada pilih kasih. Ya, oke. Kasihnya nggak sampai. Kasih yang tak sampai. Nggak sampai ke rakyat biasa, nyampainya ke yang atas-atas gitu ya. Yang punya duit nyampe dah. Nah, gini soal topik kita ini, enaknya manggilnya siapa ini? Bapak atau Abang nih? Boleh Bapak, boleh Abang. Bang Albert gitu boleh. Ya. Oke. Ini topik kita kali ini tentang ultimum remedium versus primum remedium. Nah, ini di mana penegakan hukum pajak? Gimana Bapak menanggapi ini? Mungkin sebagai pembuka, mungkin saya mulai dari definisi dulu ya Mbak bener, ya, gitu ya. Sambil nanti kita menjawab pertanyaan itu. Kalau kita definisikan pajak itu apa sih gitu ya? Pajak itu adalah pungutan yang dipungut oleh negara atau pemerintah daerah. Kalau dia pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, yang sifatnya wajib. Jadi kalau sifatnya wajib, Mbak Desi, berarti ada sanksinya kalau nggak dibayarkan gitu. Pajak itu penting dan wajib gitu wajib ya? Wajib dan penting. Kenapa penting? Ya ternyata sumber pendapatan negara kita itu paling besarnya dari pajak, Mbak Desi. Kalau zaman dulu pendapatan negara itu mungkin dari sumber daya alamnya masih banyak ya, minyaknya masih banyak, terus batu baranya masih banyak gitu. Sekarang enggak, sekarang udah mulai habis Mbak. Jadi negara ini menganggap pajak ini sebagai potensi penerimaan negara. Kalau daerah, potensi penerimaan daerah. Ya, kira-kira begitu Mbak. Terus sistem pemungutan pajak kita ini self-assessment Mbak. Jadi maksudnya itu self-assessment itu kita
melayani diri kita sendiri. Ya, dalam laporan SPT kita yang melaporkan sendiri, kita yang menghitung sendiri, kita yang memperhitungkan sendiri, kita yang membayar sendiri pajaknya. Ya, karena tadi sistem itu sendiri, ya, maka wajib pajak itu diberikan kepercayaan. Karena tadi negara sudah memilih pemungutan sistem self assessment. Ya, walaupun ada 3 sebenarnya sistem pemungutan pajak dunia, withholding tax system, official assessment, dan self assessment. Kita memilih self. Jadi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaporkan sendiri. Di satu sisi lagi negara ini menginginkan pajak. Di satu sisi lagi masyarakat pembayar pajak menganggap pajak ini mungkin sebagai beban. Gitu. Iya. Oke. Betul. Di situ dia dispute-nya, Mbak Desi. Oke. Terus ketika dia ada dispute itu, ada kepentingan negara, ada kepentingan masyarakat di situ, maka di situ terjadi negara menagih, masyarakat mencoba untuk bagaimana membayar pajak itu sekecil-kecilnya, Mbak. Yeah. Gitu. Jadi di situ penegakan hukum dilakukan, penegakan hukum dilakukan oleh negara. Sekarang masalahnya penegakan hukum itu apakah menggunakan ultimum remedium, itu yang menjadi pembahasan kita, atau primum remedium. Di situ dia. Oke. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Oke. Cuma Gini, Pak bagi Peter. masyarakat Medan, Ya. kadang-kadang pajak itu bisa ke pajak sentral. Kalau istilah orang Medan Salah. pajak itu ini pasar Iya, tradisional itu bilangnya pajak gitu Iya. ya kan. Tapi ini pajak kita maksud beda ya. Beda. Karena kan memang kita punya kewajiban untuk membayar pajak itu sendiri. Selaku warga negara. Bener. Wajib. Orang bijak taat pajak kan Iya. itu tagline-nya ya. Oke. Kan sebenarnya pajak ini juga balik lagi ke kita. Kita bisa menikmati hasilnya seperti tadi jalan ya, infrastruktur tadi ya, sekolah, bener, fasilitas-fasilitas umum. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan masyarakat, ya kita bayar pajak. Pajaknya kemana? Gimana Pak Fit? Ya kadang-kadang banyak juga pajak yang diselewengkan oleh oknum. Betul. Makanya perhatian pemerintah sekarang bagaimana menindak oknum itu kan. Bener. Nah, apakah negara selama ini terlalu lunak atau justru sudah cukup tegas nih Pak terhadap pelanggaran-pelanggaran pajak yang dilakukan ini? Gimana nih menurut? Baik, Mbak Desi. Jadi kalau tadi diselewengkan sebenarnya mungkin ketika fiskus atau petugas pajak itu memungut pajak, uang itu masuk ke kas negara. Ketika kas negara itu udah menjadi kantong atau keranjang, kemudian kan disalurkan lagi nih untuk pembangunan pemerintah daerah. Nah, mungkin korupsinya di situ gitu. Ya. Nah, tapi ketika masuk ke kas negara itu penyelewengan itu bukan korupsi gitu namanya. Oke. Jadi tadi dikatakan belum maksimal gitu ya, Mbak. Belum maksimal. Kenapa? Apakah udah maksimal atau belum? Karena negara kita ini cukup luas, Mbak ya, dan pajak itu ada pajak pusat, pajak daerah. Mungkin kita bisa mengatakan belum maksimal, Mbak. Sebenarnya potensi penerimaan pajak negara kita dan daerah kita itu cukup besar gitu, dan bahkan mungkin bisa menutupi utang negara kita gitu. Nah, tapi apa yang menyebabkan hal-hal tersebut kurang maksimal gitu ya? Mungkin karena ada perlawanan pajak dari masyarakat, kemudian ada sistem substansi hukum atau aturan-aturan yang mau kita bahas hari ini mengenai pidana dan administrasi gitu ya, yang masih bisa dilanjutkan pembahasannya, kemudian struktur penegakan hukumnya selama ini bagaimana, kan itu juga jadi pertanyaan. Dan betul yang disampaikan Pak Peter tadi gitu. Saya tanya ke mahasiswa ya mungkin ya kan di kampus gitu. Kamu ikhlas nggak bayar pajak gitu? Jawab aja, Pak ngapain ikhlas gitu? Nanti uangnya dikorupsi juga gitu. Akhirnya ikhlas nggak ikhlas bayar pajak, ujung-ujungnya dikorupsi kan. Iya. Kan banyak pejabat pajak yang kemarin kena kasus korupsi. Iya. Kita bayar pajak, pajaknya dikorupsi. Gimana ini? Ya, itulah Mbak, itu yang menjadi perhatian kita. Kalau petugas pajak itu sebenarnya banyak ya mengawasi, ada pengawas internal di dalam Direktorat Jenderal Pajak ketika itu pajak pusat, ya. Kemudian ada polisi, kejaksaan, ada KPK, semua perangkat hukumnya cukup lengkap sebenarnya gitu. Sekarang
Kalau misalnya dengan reformasi perpajakan sekarang sebenarnya cukup berani sih kalau misalnya melakukan hal tersebut. Kalaupun ada oknum yang melakukan tersebut ya pasti individu. Dia nggak bareng-barengan lagi rame-rame. Mungkin zaman orde baru dulu mungkin ya. Tapi dengan peraturan-peraturan dan perangkat hukum sekarang itu seharusnya terlalu berani Direktorat Jenderal Pajak, oknum-oknum itu melakukan itu. Gitu. Oke. Tapi soal pelanggaran pajak ini apakah memang harus dilarikan ke mana tadi, ke ranah pidana premium remedium atau ultimum remedium? Iya. Oke. Jadi ini sudah masuk ke teknis ya. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Mbak Desi, kalau kita baca di pasal 38, 39A, 40, 41, 42, kalau ahli hukum pidana pasti mengatakan bahwa penegakan hukum pajak itu adalah masuk kepada primum remedium, ya, pidana perpajakan. Karena itu jelas sekali dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi kalau aturannya itu, akademisi pasti membaca itu, melihat itu adalah pidana. Jadi kena pidana ini ya Pak Pit. Itu dia. Kalau misalnya taati pajak itu bisa kena pidana. Tapi kalau bayar pajak benar, kena. Nggak kena. Ini kan masalah atur mengatur kan di Republik ini kan cukup bagus. Atur ketua gitu. Semua bisa diatur sama ketua nih ya kan ya. Jadi menurut Pak Peter sendiri gimana soal penegakan hukum saat ini? Ya tergantung dari penegakan hukumnya. Kan persoalannya rakyat taat apabila hukum itu dijalankan secara baik dan benar. Kalau enggak, rakyat akan bertanya, aku udah bayar pajak, tapi kok jalan masih rusak. Benar, itu yang kita proteskan. Kan protes. Jalan masih banyak yang rusak. Sementara kita dikutip pajak terus gitu ya kan ya. Berlapis pula itu kan. Pajak berlapis. Tapi tadi pertanyaan Pak Peter, hukumnya berlaku jelas atau tidak? Gimana ini Bang Albert? Itu dia, jelas atau tidak. Tadi kita udah apa yang ada di peraturan ya. Tadi jelas itu pidana. Tapi kalau diterapkan apa yang ada dalam peraturan itu mungkin berapa orang ya penuh penjara itu. Iya sih. Karena pidana kan gitu. Dan pidana itu kan harus jelas ya. Dia ada prinsip hukum lex scripta, lex serta, dan lex stricta. Maksudnya bahwa pidana itu kan haruslah dia ditertulis, jelas, dan tidak boleh pidana itu menganalogikan kan gitu. Jadi dia nggak boleh tidak jelas, dia sifatnya tegas dalam pidana itu. Sedangkan dalam perbuatan hukum itu kan banyak yang nggak bisa diatur oleh hukum gitu. Peristiwa hukum, transaksi bisnis itu kan perkembangannya kencang sekali. Jadi dalam penerapannya ya, Direktorat Jenderal Pajak katakan ya, itu lebih mengedepankan ultimum remedium, Mbak. Gitu. Bukan primum remedium. Walaupun tadi saya katakan di dalam peraturan itu ahli hukum pidana pasti selalu mengatakan bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan itu mengatur tentang pidana, primum remedium. Tapi pelaksanaannya di lapangan itu primum remedium gitu. Pelaksanaannya lebih ke situ ya. Tapi kalau memang di seperti bilang Bang Albert tadi, kalau diturut-turutin ya penjara penuh full nih. Penjara penuh, iya betul Mbak. Ya kan, jadi akhirnya jatuhnya ke mana tadi, ke primum. Iya, hati-hati Mbak, premium temannya Pertalite nanti jadinya. Kan? Jadi ke premium. Jadi premium. Primum kita nyebutnya Mbak, ya, ke primum remedium gitu ya. Pendengar Kardopa kalau mau bertanya silakan di 4521350 boleh, atau juga via WhatsApp di 0852 90009940. Kemudian juga untuk live TikTok kita. Kalau masih pengen bertanya-tanya tentang pajak ya Pak Peter ya. Mungkin Pak Peter ada yang pengen masih ganjel gitu, pengen ditanyakan ke Bang Albert. Ya, persoalan utama yang dihadapi masyarakat kan adalah bagaimana implementasi dari apa yang kita lakukan. Betul. Ya kan, misalnya pajak saya, anggaplah pajak perorangan, pajak pribadi ya, atau pajak perusahaan. Jumlahnya 10 juta, dikong-kali-kong jadi 7 juta. Kemana 3 jutanya? Enggak tahu. Bisa ya kong kali kong ya. Kadang-kadang begitulah persepsi masyarakat. Seharusnya kan ini harus dihapus.
jangan ada di benak masyarakat hal-hal yang demikian. Gimana Pak Albert? Baik, ya. Jadi kalau bahasa kong kalingkong itu mungkin udah ranah korupsi ya, gitu ya, korupsi. Tapi kan tadi dengan sistem pemungutan self assessment itu kita sendiri yang menghitung pajak kita, kan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang kita hitung dalam SPT itu ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu yang menjadi ini sering banyak yang gini ya Pak Peter. Itu yang menjadi persoalan kan. Nanti kan setelah kita melaporkan di SPT kan nanti ada namanya SP2DK. Ya. Kantor pajak itu juga tempat orang pintar, Pak Peter. Mereka mau dipintar-pintarin ternyata lebih pintar lagi mereka gitu. Gitu. Jadi kalau dikatakan begitu ada SP2DK nanti kantor pajak akan melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan. Diselidiki pula Pak. Diperiksa kan gitu. Tapi itu ranah ultimum remedium administrasi. Jadi hasil dari pemeriksaan itu nanti dilihatlah, misalnya radio Kardopa itu kasih penghasilan sekian gitu. Tapi kok yang dibuat Pak Peter sekian gitu kan Pak Radio Kardopa itu selaku badan itu melaporkan juga ke kantor pajak ya, SPT tahunan badan perusahaan. Pak Peter melaporkan SPT wajib orang pribadi, wajib pajak orang pribadi. Kok ada ketimpangan nih, berapa yang dikasih dan berapa yang dilaporkan. Itu akan dikeluarkan SP2DK dan nanti bisa diperiksa dan nanti keluar surat ketetapan pajak kurang bayar sampai nanti ke ranah pengadilan. Gitu, masuk ke ranah pengadilan gitu. Benar, Mbak. Kardopa, selamat pagi. Cakrawala Hukum Kardopa. Apa kabar Bang? Gimana si Bolga? Aman Abang di sana? Kami nggak dapat kabar dari Abang dari kemarin-kemarin. Aman Abang? Senyap semua. Sumatera berduka ini mati semua akses Mbak Des ini karena hari keberapa ini ya? Dari hari 25 November itu ya, Hari Guru Nasional itu. Dari 26 Abang udah nggak ada kabar tuh. Iya, dari 25 itu hujan, itu udah bikin ulang tahun guru semua kan, itu hujan sampai ke itunya semua akses padam tuh. Tapi daerah Abang aman? Kebetulan gini Mbak Des, ini kan saya nih di kotanya ya, Pemko Sibolga, Pemkap Taptengnya di situ keluarga gitu ya. Jadi ibarat di Kabupaten Tapal di tengahnya itu, ya itulah disitulah parahnya kan, itu luas banget ya. Dari Sibolga juga akses putus apa semua. Jadi ya begitulah. Semangat Abang, tetap semangat, tetap waspada, hati-hati lah ya. Kita kan masih ada peringatan dari BMKG nih sampai 9 Desember katanya. Iya, ini anak-anak sekolah ini nggak ada lagi ujian kampus juga mau daring mau masih penyesuaian gitu. Ini topik mengenai apa ini? Pajak, gimana nih, Bang Martauli? Iya. Selamat pagi, salam sehat untuk Pak narasumber Pak Albert sama Pak Peter ada di sini. Peter, Horas ya, salam silaturahmi semua. Horas Bang, ya. Iya, Medan juga ini Tapi gini juga Pak ya, mumpung ini momennya sedang rusak fasilitas umum ya. Tadi saya tertarik itu pajak itu kemana sih gitu ya kan, setelah kita menjadi warga taat pajak ya seharusnya nampaklah ke jalan, ke rumah sakit. Nah ini musibah nih sekarang ya kan, banjir. Gimana pajak itu juga berada kan gitu ya, kan ada pajak ini ya negara hadirlah dalam hal CSR-nya lah, atau kan kita kan nggak mau tahu itu pasal 33 bumi air dan kekayaan negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat kan begitu. Betul. Oke lah, tadi kita mau bilang ternyata dari 100% 80%-nya itulah dari yang kita kasih ke negara retribusi juga ke daerah. 20% alam tambang ya nggak tahu lah, udah mau habis itu tadi kan sempat saya dengar. Saya nggak tahu ini Pak Albert ya narasumber, karena Bapak spesialisnya di bidang ini. Entah di negara maju lah kita bilang setingkat ASEAN lah dulu ya, yang mirip-mirip dengan kita lah bentuk republiknya, ada presiden, ada Kementerian Keuangan dan sebagainya. Tadi kan ada kita memasalahkan istilah remisi ultimum atau premium gitu dan sebagainya. Premium remedium. Iya, yang keduanya itu kan para ahli akademisi kan lebih condong ke kepidanaannya kan. Jika tak sesuai ya pidanakan saja. Beda dengan yang pertama tadi, edukasi, literasi,
amnesti, abolisi, ibaratnya kayak positif punya lah yang di awal itu kan. Tapi di sifat yang pertama itu kan masyarakat tak terima kan. Ibaratnya gini loh Mbak Des sama Pak Albert. Terjadilah kasus di peradilan. Saya nggak tahu ya peradilan kategori kita ini masuk PT UN ya. Kalau biasanya untuk itu ya kan, usaha negara kan ya. Ada khusus tentang tol pajak. Biasanya kan pajak ini sifatnya sensitif dan sangat ini ya, rentan untuk dimanipulatif sama oknum petugas, apa dan sebagainya. Jarang lah kalau kita bilang, wah itu oknum pajak itu bea cukainya bermain tuh, ini tiap hari ada kasus-kasus. Tapi terkadang mereka itu kan orang-orang pinter ya, orang-orang pinter di birokrat, karena asal Bapak senang gitu ya kan. Siap Pak, laporannya kita ini. Oh iya Pak, pengusaha sana sudah ini Pak, kita putihkan. Oh Sritex yang sana begini Pak, minjemnya ke Himbara, nggak kembali begini. Ah udahlah, cincau sama cincau kita lah. Kan begitulah misalnya lah, ada dialog seperti itu kan. Jadi berada di ruang gelap. Sementara yang masuk ke kantong-kantong kas negara itu nggak sebanyak dengan orang-orang yang hebat punya. Pinjem ke bank dan sebagainya dengan yang kita receh-receh punya gitu ya kan. Misalnya kita terlambat berapa hari, kita nggak dikenakan denda, terus kita ngelapor sendiri, nggak dapat karena sekarang kan sudah semua bermutasi ke digitalisasi Pak Albert ya. Cuman kan makin kesininya itu kan kayak masyarakat kan nggak bisa tahu akses masyarakat mendapatkan informasi kan harus dong dari kantor perpajakan birokrat itu kan. Itu kan walaupun dibilang sekarang nggak ada lagi istilah rahasia negara, nggak ada. Semua bukakan karena masyarakat melakukan kewajibannya, dia wajar dong tuntut hak ya kan di negara demokrat ini. Yang mau kita bilang adalah apakah sepolemik kita hebohnya masyarakat di ASEAN yang agak maju dikit lah dari kita. Kita kan 280 juta penduduk nih terbesar di ASEAN lah ya. Sedangkan Singapura atau yang lain sistem perpajakannya secara internasional sudah bagus nih. Ya, siapa yang melakukan kejahatan pidanakan, nggak yang pakai sifat yang pertama tadi. Sifat yang pertama tadi kan tak tahu kita ukuran takarannya. Nanti hakim peradilannya mau main mata di bawah meja apa kan nggak tahu kita kan. Entah sudah masuk angin lah kasus-kasus mau BLBI, Bank Senturi itu nggak tahu lah kita udah kayak mana zamannya itu. Yang penting kita hidup sampai sekarang kan gitu. Di negara-negara lain yang sudah sempat mengalami kayak kita plus 62 itu pernah nggak ini menjadi kontroversi dua sifat ini? Itu satu dulu ya. Bahwasanya jalan tengahnya di mana nih? Kalau memang masyarakat sudah melek dengan hukum perpajakan, pasti reformasi kan akan terjadi nih ya. Kalau bisa di MK atau di DPR atau keputusan presiden yang sifatnya mengikat secara undang-undang dan peraturan turunan, jelas dong. Oh udah, kita sadar bahwasanya perpajakan ini sudah banyak digemplang dan dicurang, merubah. Yang berubah di bagian keputusan menteri ini, di presiden ini. Ada nggak gitu yang Pak Albert lihat perkembangannya gitu loh maksud saya. Updatingnya satu ya. Yang kedua, betul. Kita wajar menuntut hak tapi lakukan kewajiban. Ya, mobil membayar BPJS kah, plat kendaraan mobil kah, rumah, PPN, PPH, PBB itu kan sumber-sumber itu kan pajak dan non pajak kan begitu. Cuman yang mau kita bilang adalah anggota-anggota DPR kita, birokrat hukum kita aja digratiskan tunjangan negara loh. Iya, misalnya petugas pajak itu kan ada rumahnya ya rumah dinas gratis kan, nggak bayar itu dari internet dan sebagainya. PLN, BUMN kan itu kan tunjangan semua mereka dapat. Sementara kita masyarakat yang biasanya kan kita yang gaji mereka kan, menggaji semua fasilitas itu sehingga bergerak nih. Sama kayak sekarang nih musim bencana ini. Ketika masyarakat gelap dengan internet dan listrik, kan kita nggak mau tahu dia mau pesan dari Jakarta, Surabaya, itu pembangkit, jaringan, datang dong entah pakai helikopter kah, entah dari planet Mars kah, dipesan pakai COD, nggak tahu mau kita. Yang penting stok mereka ada untuk menggantikan itu segera. Tapi tak ada kan, kita lihat. Dan itu tidak terekspos. Mungkin masyarakat ya sudahlah, tinggal menunggu waktu kapan saya dikasihani dan kapan saya bertanya. Itu yang kedua. Yang terakhir mohon maaf, saya nggak tahu di kemahasiswaan kampus ya, hukum itu kan hanya ada dua ya, kitab sucinya pidana dan perdata. Apakah untuk sektor perpajakan ini mahasiswa kita sudah di-upgrading nggak ya mengenai tentang perpajakan? Karena banyak juga nih APH, aparat penegak hukum di pajak ini, apa ya, kalau sudah ada pakai pengacara hebat sampai ke meja peradilan
SP3-nya nggak muncul-muncul. Oke, baik. Alat bukti baru nggak ketemu juga. Iya. Jadi ini gimana pilih-pilih kasus ini di belakang meja peradilan vonisnya itu loh. Oke, Saya nggak baik. tahu gimana. 2-3 ini mohon maaf agak banyak, agak ribet karena memang sudah ngeribet di pikiran. Mohon maaf, mohon petunjuk. Assalamualaikum. Horas. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Martauli dari Sibolga. Kebetulan ya Pak, kemarin sempat terdampak yang cukup parah juga ya, bencana banjir kemarin, banjir bandang juga. Nah, ada 3 tadi nih, Bang Albert. Nah, ini gimana nih, Bang Albert? Pertanyaan dari Bang Martauli tadi. Terima kasih pertanyaannya Bang ya, luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita lah ya dengan apa yang Kebetulan ada di... Bang Martauli juga dosen. Dosen di Sibolga ya? Wah, dosen guru cocok juga. nih, berarti kita teman diskusi. Iya, mungkin pertanyaan pertama tadi saya pahami dengan perbandingan gimana sih negara-negara seputar ASEAN gitu ya. Soal penegakan hukum pajak ini. Yang menjadi karakteristik utama negara kita, masyarakatnya luar biasa banyak dibanding dengan negara-negara ASEAN gitu. Ya, jadi memang pengawasannya kalau kita bandingkan antara jumlah fiskus petugas pajak dengan jumlah masyarakatnya itu masih jauh. Jadi untuk mengawasinya memang berat gitu. Dan kalau kita mau bandingkan kemana ya, katakan Singapura lah yang negara maju gitu ya, bukan setengah maju tapi sudah negara maju ya. Budaya hukum antara pemerintah dan masyarakatnya udah lebih taat ya, karena melihat mungkin fasilitasnya udah lengkap tuh gitu. Saya bayar aja pajak saya walaupun jauh lebih gede pajaknya daripada di Indonesia, tapi mereka mungkin lebih ikhlas ya untuk membayar pajak karena yang mereka dapat dari negara itu udah cukup. Kelihatan. Kelihatan pajak mereka itu gitu ya kan. Fasilitas umum ada, terus mungkin biaya sekolahnya dibayarin negara gitu. Betul. Ya kalau kita lebih jauh lagi Skandinavia lah, negara-negara Skotlandia yang Eropa sana, malah penjaranya kan sepi, nggak ada yang mau dipenjarakan ya karena masyarakatnya itu udah budaya hukumnya udah luar biasa gitu. Kalau dari aspek masyarakat, dari segi pemerintahnya petugas pajak ya, kalau tadi saya katakan pajak itu kan ada pajak pusat, pajak daerah ya. Kalau kita lihat dari kecukupan, kemampuan, misalnya dari salary, gaji petugas pajaknya jauh memang di sana lebih cukup gitu ya. Tapi ya cukup nggak cukup itu ukurannya apa kan gitu ya. Kebutuhan kita di sini juga gitu. Jadi ya kita peer-to-peer kalau misalnya dengan negara tetangga juga memang berbeda karakter budaya gitu. Tapi kan ini aturan. Kalau aturan itu mau budayanya gimana ya harus dijalankan kan gitu. Kalau udah aturan kan hitam putih ya, mau nggak mau harus dijalankan. Betul. Jadi ya penegakan hukumnya itu di mana? Di ultimum atau primum kan gitu. Nah, selama ini bagaimana kan gitu. Ya, jadi kalau selama ini memang ya kita ke arah ke primum. Tapi ini yang harus hati-hati. Tadi saya katakan, saya dengar juga yang disampaikan Abang bahwa nanti kami yang rakyat kecil ini gimana gitu. Ya memang kalau fungsi pajak itu ada 2, fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Fungsi budgeter itu adalah fungsi keuangan, bahwa pajak itu digunakan sebagai uang pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan kedua ada fungsi reguleran untuk mengatur gitu. Jadi tadi karena ada fungsi pertama budgeter itu juga petugas pajak itu juga lihat-lihat juga gitu. Kan nggak mungkin sama misalnya perusahaan yang sangat besar dengan penjual nasi goreng di depan Radio Kardopa itu. Pasti beda. Penegakan hukumnya pasti berbeda gitu. Kenapa? Penegak hukumnya juga beda. Penegakan hukumnya pasti berbeda. Karena potensi pendapatan uang, kita bicara pajak pasti bicara uang. Potensi mendapatkan uang dari penjual nasi goreng itu pasti nggak sebesar dengan perusahaan itu. Jadi karena ada juga prinsip juga efisiensi. Nanti biaya pemungutannya itu juga jadi lebih besar dari apa yang dia dapat juga nggak mau kan gitu negara. Jadi itu ada juga dalam ilmu perpajakan ya, yang mungkin harus dipelajari tadi di terakhir dipelajari oleh di ranah akademik kepada mahasiswa ya. Bagaimana sih apa ya sih yang seharusnya gitu. Memang pajak itu lebih pelototin yang memang untuk berpotensi memberikan pajak lebih besar gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu lebih dipelototin sama kantor pajak. Nah, itu yang harus hati-hati saya katakan. Jadi incaran orang pajak. Tapi saya katakan harus hati-hati juga. Nggak boleh karena tadi
dasen dasolen apa yang di dalam peraturan dan apa dalam kenyataan itu primum remedium, ultimum remedium itu berbeda, itu kalau tidak diatur secara jelas itu bisa jadi bumerang. Alat politik. Kalau saya nggak suka sama kamu saya pidana. Kalau saya suka sama kamu, udah administrasi aja. Itu kan bisa seluar biasanya itu, gitu peraturan itu. Apalagi kalau bicara kepentingan negara, gitu. Kamu pendukung saya dulu. Bisa di setel berarti. Kamu tidak pendukung saya, bukan di setel, Mbak. Arah ke pidana atau administrasinya, gitu. Karena pasti lebih tajam pidana dong. Administrasi itu kan bisa diselesaikan. Gitu. Karena pidana menakutkan. Gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan di sini. Ternyata itu belum diatur dengan jelas. Ada memang dalam harmonisasi peraturan perpajakan. Karena ini juga udah diangkat kok juga pemerintah, orang sekolah tinggi akuntansi negara, Fiskus itu juga pintar-pintar. Mereka tahu ini ada celah di sini. Ada di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mereka mengatur di situ bahwa apabila suatu perbuatan pidana perpajakan dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka cukup membayar pokok pajak dan 1 kali pokok pajak terutang. Jadi kalau misalnya dia bayar, tadinya dia harus bayar 1 miliar, dia cukup bayar 2 miliar, udah pidananya hilang. Gitu. Karena pidana itu ada 2 juga, ya. Ada yang dolus, ada yang culpa. Ada yang dia dilakukan karena kesengajaan, ada yang dilakukan dengan mungkin karena kelalaian, ketidaksengajaan, ketidaktahuan, gitu. Jadi di situ dia peran primum remedium itu. Jadi di harmonisasi peraturan perpajakan sudah diatur di situ dia. Oke, kira-kira begitu. Tapi dari pengalaman Pak Alberta, yang 2 ini antara ultimum remedium dan primum itu di Medan atau di Sumatera Utara, pernah nggak ada kasus? Ini untuk pajak daerah atau pajak pusat, Pak? Pajak pusat, pajak daerah. Kalau pajak daerah tidak pernah sampai ke ranah pidana. Karena pajak daerah itu kayak PBB. Ya, gitu. Saya harus jujur karena saya di sini akademisi, perangkat hukumnya masih kurang. Tetapi kalau disebut pajak pusat itu PPH, PPN, PPNBM, ya itu ada, ya. Tapi nggak mungkin saya sebutkan. Ada kasusnya nanti gitu ya. Ada sampai ke ranah pidana. Sampai ke ranah pidana, ya. Dan itu pengusaha besar. Baiklah. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita, Pak Peter, Bang Albert. Jangan kemana-mana juga pendengar Kardopa. Tetap aja stay tune terus bersama kita di Cakrawala Hukum sampai jam 10 nanti. Stay tune. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. 99,4 FM Radio Kardopa Brandi tampil beda. Masih di Cakrawala Hukum untuk pagi hari ini. Masih bersama narasumber kita, ada dosen Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, dan juga sebagai notaris PPAT Kota Medan. Ada Bang Albert tadi, ya. Kemudian juga ada Pak Peter Manopo selaku produser kita pagi hari ini. Gimana nih Pak Peter? Kita lanjut lagi obrolan kita. Memang kadang-kadang di masyarakat ada ketidaktahuan, bener, atau lupa-lupa ingat, sehingga nyaris tidak membayar pajak. Nah ini disitulah kena dia. Kena ya, mangkir nggak mau bayar pajak, atau mungkin ketidaktahuan tadi, mungkin kasusnya setiap bulan, mungkin pajak setiap bulan atau setiap tahun. Setiap tahun. Tergantung dia. Kalau dia pajak PPN, pajak pertanian, itu ada faktor pajak, dan pajak keluaran dan pajak masukan itu tiap bulan. Ada laporannya gitu. Jadi gini mungkin kasusnya Bang, setor pajak nih selama ini, tapi ternyata nggak masuk ke pajaknya, dikorupsi sama pegawainya sendiri atau gimana? Kan ini mungkin ketidaktahuan perusahaan kan gitu kasusnya. Nah, ada yang kayak gini. Kalau itu mungkin udah lebih ke penggelapan sih, Mbak. Ya, jadi bukan karena gini, tadi dengan sistem pemungutan pajak gitu ya, tadi kita sudah memilih self assessment system, maka apa yang kita laporkan lah, itu yang harusnya kita setorkan sendiri, kan gitu. Kalau misalnya nih Pak Peter minta tolong nih sama orang gitu kan, sama orang, dia untuk bayarkan pajaknya, rupanya orangnya yang tidak bayar pajak, gitu ya kan, berarti itu penggelapan. Atau ada dispute perdata gitu kan, antara Pak
Peter dengan temannya tersebut. Nah, gitu. misalnya ini Pak Peter bisa mengajukan ke bagian perpajakan untuk pengurangan atau apa gitu? Oh, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu perdata. Oke. Ya, hubungan Bapak dengan teman Bapak itu tadi. Karena belum sampai. Sekali lagi, sistem pemungutan pajak tadi self assessment itu negara mempercayakan masyarakatnya, wajib pajaknya untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya sendiri kepada negara. Oke. Gitu. Jadi bohong atau jujur, negara ya harus mau dulu nampung gitu. Giliran nanti bohong, dilakukan SP2DK, diperiksa. Ternyata nggak sesuai nih dengan yang sebenarnya, kira-kira begitu. Tapi kan Pak Albert belum langsung lari ke premium. Ya. Apakah itu jalan terakhir? Oke, baik. Kalau dikatakan ultimum remedium itu kan adalah pidana itu obat terakhir sebenarnya. Ya. Kalau primum remedium itu kan adalah pidana dikedepankan. Gitu. Kalau misalnya case-nya tadi seperti itu, sekarang ini pemerintah ya, penyidik ini punya dan fiskus ini, dan memang seharusnya pendengarnya ini juga penyidik, fiskus, petugas pajak kan gitu ya kan, harus bisa memilah gitu. Mana perbuatan itu yang disengaja atau tidak disengaja. Tapi saya khawatir kalau diatur dengan tidak jelas ya, itu bisa disengaja tapi seolah-olah tidak sengaja. Ya, itu yang kita takutkan gitu. Karena kan. Kalau Itu aturannya nggak jelas tadi ya, karena kalau misalnya pidana itu harus jelas tadi kan saya katakan lex scripta, lex serta dan lex stricta tadi. Oke. Jadi harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum. Nah, ini pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa penegakan hukum pajak itu tidak mengkriminalisasi wajib pajak yang jujur. Benar, Mbak Desi. Jadi kalau bisnismen ya, pengusaha pasti kan yang diincar itu kepastian hukum dulu. Kalau nggak ada kepastian hukum, masa saya mau investment di sini, di negara ini gitu. Kalau tiba-tiba saya masukkan duit saya ke Indonesia, tapi ternyata tiba-tiba dikatakan langsung saya pidana gitu. Kan itu maksudnya seperti main judi jadinya ke pengusaha itu. Itu yang saya tekankan bahwa harus ada nanti suatu deregulasi ya, peraturan yang terbarukan bahwa dipilah-pilah mana perbuatan yang ranah masuk ke pidana, mana yang masuk ke administrasi. Tapi sekarang ini lagi digodok RUU KUH pidana sebenarnya. RUU KUH pidana itu kalau kita tahu itu lebih apa ya? Kalau dulu itu kan pidana itu seperti lex talionis ya. Pidana itu dibuat sebagai ajang balas dendam, sepertinya gitu ya. Agak serem gitu ya. Gitu. Tapi kan kebaruan kita, kalau Bapak mungkin pernah dengar restoratif justice, RJ. Kemudian dengan RU, itu lebih manusiawi sih Pak. Lebih manusiawi. Jadi penjara itu diupayakan untuk jangan terlalu penuh lah istilahnya gitu. Kalau masih bisa mediasi, masih bisa diadministratifkan, jadinya ya lebih prepare ke situ arah-arahnya sepertinya RUU pidana. Karena memang pidana itu kan tujuannya untuk manusia gitu ya. Manusia itu harus diperlakukan seperti manusia, memanusiakan manusia itu gitu. Jadi arahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mempenjarakan, mempidana, menakut-nakutin, arah-arahnya kita sepertinya udah tidak ke situ lagi. Perkembangan zaman ini gitu. Oke. Tapi kadang-kadang Pak Albert, masalah pidana itu kan mereka lebih mengutamakan dulu baru yang lain. Nanti ku pidana kau. Kan sering begitu kan? Iya. Bahasanya sering kayak gitu ya. Sikit-sikit ku pidanakan gitu ya kan ya. Itu dia. Jadinya kalau tidak diatur dengan jelas, jadi kan kesannya menakut-nakutin wajib pajak jadinya kan gitu. Nanti ini bisa masuk ke ranah pidana kan gitu. Ya itu tadi sambil disampaikan, sebenarnya tugas dari negara itu juga melakukan sosialisasi loh kepada masyarakat, kepada wajib pajak itu. Yang mana yang ranah pidana, yang mana ranah administrasi itu sebenarnya tugas dari negara untuk menyampaikan itu. Jangan pengusaha itu ditakut-takutin. Kalau ditakut-takuti terus ya udah saya ke Singapura aja deh, ngapain di Sumatera Utara. Ya akibatnya apa banyak jadinya yang keluar, kan gitu. Jadi pengusaha-pengusaha ini larinya ke negara lain karena di sana lebih aman
sih kayaknya. Lebih safety ya. Lebih aman. Gitu. Karena itu tadi dia kan, itu kan memang diberikan kalau negara kan senang nih punya hak nakut-nakutin gitu. Jadi kesannya kamu ini bisa masuk ke pidana katanya kan, padahal ya nggak harus pidana gitu. Kita punya azas ultimum remedium gitu. Iya benar. Bisa dan dibicarakan masyarakat juga tadi, tidak tahu kan gitu. Jadi itu yang harus hati-hati gitu. Ini juga tadi pagi saya baca berita ya, ada perusahaan besar yang penyidik kejaksaan ya ini menganggap ini ranah pidana yang dilakukan masalah pajak ini ya, tapi politiknya juga kental gitu, di belakang itu juga kental gitu. Jadi kalau tidak diatur secara hukum, secara aturan, secara jelas, nanti jadi politiknya yang lebih kuat. Jadi itu yang saya katakan harus hati-hati. Kita hukum itu harus di atas politik. Nah, jadi seringkali negara kita negara hukum. Negara kita negara hukum, bukan negara politik. Kan? Walaupun banyak yang mengatakan hukum itu kan dari politik. Hukum itu sumbernya politik ya. Saya agak kurang setuju dengan akademisi yang mengatakan begitu ya. Itu kayak seperti ayam dan telur sih. Telur ya, duluan atau ayam duluan? Iya, jadi gitu. Jadi kan beda ya, ayam sama telur itu beda ya. Ayam itu hukum ya, telur itu politik gitu. Jadi itu suatu hal yang berbeda gitu, jangan disamakan. Jangan disamakan. Ya. Tapi sebenarnya gini Bang, apakah penerapan primum remedium ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib kita bayar pajak atau malah menurunkan kepercayaan publik ini terhadap situasi ini gitu? Primum remedium. Kalau primum remedium itu tergantung dari bagaimana melakukan proses penegakannya, Mbak. Gitu. Itu kan tadi berarti primum remedium itu kan pidana ya, berarti ya, lebih mengedepankan pidana. Ya, kalau tadi diberikan kepada wajib pajak yang memang bandel, nakal, ya saya sesuai dan saya setuju. Dan ada tapi sengaja nggak mau bayar gitu. Iya, kadang-kadang kan wajib pajak ini juga banyak yang nakal juga, Mbak. Banyak nakal. Saya nggak mau bela masyarakat aja, kita harus di tengah gitu ya. Fiskus pajak ini penting buat negara. Ya tadi untuk membangun bencana nanti pasti dari APBN juga itu pasti banyak. Itu dari mana? Dari pajak gitu. Kalau misalnya wajib pajak yang bandel, nakal dan kadang-kadang sering menganggap tidak disengaja ya tadi dolus dan culpa, seolah-olah culpa, padahal sudah berkali-kali dilakukan dengan perbuatan yang sama. Itu saya tidak setuju bahwa itu adalah culpa, tapi dolus ya, perbuatan dengan sengaja. Jadi penyidik harus jeli di situ melihat dan penyidik itu harus janganlah main mata dengan wajib pajak, nggak boleh di situ. Yang persoalan petugas pajak itu yang main mata. Petugas pajaknya yang main mata gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, agak bisa di-style. Oke, ini kan di era digital nih mungkin kita mau angkat telepon gimana? Coba dulu ya. Kardopa, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Cakrawala Hukum. Oke, keputus. Kita tutup ya line teleponnya. Nah ini balik lagi nih Pak Peter, Bang Albert, kita ngomongkan di era digital saat ini nih. Apakah memang perlu untuk mengubah strategi penegakan hukum pajak ini? Karena kan segala sesuatunya udah digitalisasi gitu kan ya. Gimana Baik, Mbak Desi, pertanyaannya luar biasa itu, Mbak. Jadi perkembangan zaman tadi memang mau nggak mau ya kita harus mengikuti. Termasuk tadi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah untuk pajak daerah ya. Yang udah dilaksanakan sebenarnya kalau dulu ya model konvensional, kalau kita mau lapor SPT di bulan 3 itu datang ke kantor pajak sampai akhir bulan karena lewat 1 detik itu udah kena denda besoknya gitu. Dengan sistem online ya, kalau dulu ada DJP online, sekarang udah Cortex. Itu udah lebih canggih sih. Mbak Desi, Pak Peter udah mengikuti zaman ya. Tapi saya sampaikan juga jangan terlena, juga kejahatan perpajakan juga ternyata mengikuti zaman juga gitu. Jadi ya kita berlomba ya, jangan sampai yang jahat itu bisa lebih canggih daripada yang baik gitu ya. Gitu. Jadi ya kita harus survive juga, dan ya moral dari petugas pajak dan di wajib pajak, terutama wajib pajak yang berpotensi memberikan pajak kepada negara karena dia sudah dapat dividen, ya wajar dong dia bayar pajak kepada negara, dan nanti secara tidak langsung nanti akan disalurkan kembali kepada wajib pajak itu melalui pembangunan, melalui jalan, lampu dan sebagainya, fasilitas umum. Ya, itu
dibayarlah dengan jujur gitu ya, dibayar dengan yang seharusnya, dengan sebenarnya, kira-kira gitu. Oke. Pak Albert, apa saran ataupun kritik kita kepada petugas pajak? Kalau saran ya, saran kepada petugas pajak itu harus lakukan penegakan hukum itu juga harus dengan hati nurani, Pak Peter. Nggak boleh karena tadi ada pasal, ini primum remedium nih, ya kan? Kalau pidana ini langsung kena ancam langsung, ya, bisa dipidana nih. Iya gitu. Wajib pajak itu masyarakat itu juga bukan nggak mau juga sebenarnya bayar pajak gitu. Ya mungkin karena tantangan ekonomi, misalnya bencana alam, ya. Jadi harus peka juga dengan kondisi di lapangan itu bagaimana gitu. Ya, jadi sebenarnya juga ada tax amnesty, sunset policy dulu juga ada. Itu juga memberikan pengampunan kepada wajib pajak gitu. Pemutihan gitu. Jadi penegakan hukum itu harus bukan hanya dengan aturan dan hitam putih dilihat dari aturan juga, tapi lihatlah juga dengan hati. Ya, hati ini harus jujur, Pak. Jangan hati ini jadi kong kali kong gitu. Jadi pendekatannya jangan langsung ke yang namanya pidana tadi. Ya. Masih ada alternatif. Seperti administrasi tadi. Benar, Mbak Desi, Pak Peter. Karena gini, kalau misalnya dipidanakan usahanya tutup, karyawannya gimana? Ya, betul. Kalau nanti tutup tokonya, karyawannya nggak ada, terus konsumennya juga kecarian gitu kan. Efek-efeknya kan banyak ya, dampak-dampak dominonya itu banyak. Betul. Jadi memang harus hati-hati, Mbak. Kita memilah-milah antara ultimum dan primum remedium ini. Tadi, primum. Tapi lebih banyak kemana, Pak? Saat ini Bapak melihatnya, lebih banyak kemana nih kasus ini? Primum atau ultimum? Kalau sekarang lebih banyak kepada ultimum remedium. Dan memang seharusnya memang kita dorong ke situ, Mbak. Pak Peter dan Mbak Desi. Karena kalau tadi dipidanakan ya itu mungkin poin terakhir, jalan terakhir. Dan penyidik ya janganlah terlalu menakut-nakuti wajib pajak masyarakat itu dengan statement pidana tersebut. Oke, baiklah. Ini waktu kita sudah habis, Bang Albert, mungkin sebagai closing statement apa yang pengen disampaikan untuk obrolan kita pagi hari ini? Iya, terima kasih Mbak Desi, Pak Peter ya. Buat saya ada harus yang diperbaiki bagi negara, yaitu substansi hukum ya. Substansi hukum aturannya itu ya harus jelas mengatur yang bagaimana bentuknya pidana, yang bagaimana bentuknya perdata. Jadi jangan ada kesimpang siuran yang digunakan sebagai alat negara nanti untuk menakut-nakuti masyarakatnya gitu. Nggak boleh. Kemudian dari segi struktur hukum ya, struktur hukum itu perangkat-perangkat hukum. Perangkat hukumnya juga kalau untuk pemerintah pusat is okay ya, cukup memadai. Tapi untuk pemerintah daerah saya rasa masih kurang ya. Kalau misalnya wajib pajak yang bandel ini juga belum difasilitasi misalnya dengan jurusita untuk mensita atau sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Siapa yang memberikan sosialisasi itu kan harus ada perangkatnya ya. Belum ada ya. Berarti itu kekurangan dari pemerintah daerah itu sendiri, kesalahan dari pemerintah daerah. Kan nggak boleh tiba-tiba orang langsung bayar dong pajak kamu. Dia nggak tahu juga, walaupun tadi udah ada peraturannya gitu. Tapi kan harus butuh disosialisasikan. Kewajibanmu ini loh, ya tanggung jawabmu ini loh, gitu. Ya, jadi harus diberikan sosialisasi kan, bukan hanya disosialisasikan ya, harus diberikan pemahaman sampai paham wajib pajak itu. Jadi mereka sadar gitu ya. Ketiga, mungkin kepada budaya hukum sih Mbak ya, Pak Peter. Budaya hukum kita itu yang tadi Pak Peter katakan kong kali kong dan sebagainya gitu ya. Ya, itu bisa diatur ya. Budaya itu ya harus dihilangkan lah kan gitu. Karena pajak ini memang penting ya. Tadi saya katakan penting, bahkan uang untuk gaji polisi dan tentara kita yang memberikan keamanan buat kita aja itu kan dari APBN. APBN itu kan dari. Jadi bayangkan gimana kalau misalnya negara ini nggak ada duit untuk membayar mereka gitu ya. Ya mereka punya senjata. Apa yang mereka lakukan? Jadi kita harus ya survive lah, bahwa pajak itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara ini, baru kerelaan kita udah dapat dividen dari masyarakat, udah dapat keuntungan, bayarlah pajak kepada negara. Tapi dari segi penegakan hukum oleh kantor pajak juga ya memang seharusnya dan sudah diterapkan ya memang lebih kepada
wajib pajak yang berpotensi besar gitu, oke. dan itu sudah tepat gitu. Oke. Untuk wajib pajak yang bukan berpotensi besar, jangan terlalu ditakut-takutin, itu nggak boleh ya. Tetap lebih mengedepankan ultimum remedium daripada primum remedium, walaupun tadi undang-undangnya mengatakan primum remedium sekali lagi. Gitu. Ya. Jadi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum itu baik budaya hukum di masyarakat dan budaya hukum di petugas pajaknya, ya itu harus diperbaiki juga. Diperbaiki. Karena banyak juga seliuran ya, petugas pajak itu yang begini, yang begitu, yang nakal dan sebagainya gitu betul. Ya. Itu yang harus juga diperbaiki oleh pemerintah daerah gitu. Karena pemerintah daerah ini kan pengawasan pusat, misalnya KPK itu di pusat agak sulit deh. Nah, ngawasin raja-raja kecil di daerah ini gitu. Itu tingkat resikonya cukup tinggi. Jangan tiba-tiba kita dengar OTT ya Pak soal pajak. Oke, Pak Peter ada pengen disampaikan? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Apa yang Pak Albert, mudah-mudahan mau datang lagi Pak. Terima kasih Bang ditunggu, Albert Pak, undangannya. waktunya sudah mampir, sudah ngobrol sedikit, tidaknya kita tercerahkan hari ini ya soal penegakan hukum tadi antara ultimum remedium dan juga primum remedium. Tapi intinya jangan ke primum dulu deh. Jangan ditakut-takuti. Kecuali kalau wajib pajaknya memang nakal bandel, besar dan punya potensi penerimaan negaranya besar gitu. Ya, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau itu ditakut-takutin nggak apa-apa, pidanakan gitu. Tapi harus jelas dulu. Harusnya deliknya perbuatannya harus sesuai ya. Bener. Jangan jadi sarana alat negara untuk menakut-nakutin tadi. Itu jadi harus hati-hati. Harus hati-hati kita gitu. Harus hati-hati. Oke. Iya. Terima kasih Bang Albert, terima kasih Pak Peter, waktunya sudah ngobrol bersama kita di Cakrawala Hukum karena waktu kita sudah habis nih. Mudah-mudahan mau datang lagi ya Bang Albert ya Pak ya. Iya, ditunggu undangannya Mbak Desi. Untuk bahasan kita yang lebih lanjut di program Cakrawala Hukum. Kita harus pamit dulu pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Kardopa 99,4 FM, live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa. Stay tuned. Kardopa. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Medan.